Halo, perkenalkan nama saya Juanita Francisca, NIM 858409532, UPBJJ Samarinda. Saya akan menjelaskan tentang gerak dan tari. Bagian A, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis dan indah. Adapun elemen-elemen dasar tari adalah 1. Yaitu bagian gerak. Seni tari adalah perpaduan jenis gerak anggota tubuh yang dapat dinikmati dalam waktu dan ruang tertentu. Maka dari itu, gerak merupakan unsur pokok dalam tari. Unsur gerak terbagi menjadi dua jenis, yakni gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerakan yang dalam pengolahannya tidak mempertimbangkan makna tertentu dan hanya mengutamakan keindahan geraknya saja. Gerak maknawi atau disebut juga gerak gestur merupakan gerak yang bersifat meniru, imitatif, serta mimitif. 2. Tenaga. Dengan tenaga kita bisa membedakan mana gerak yang harus dilakukan dengan kuat, sedang maupun lembut. Penggunaan tenaga disesuaikan dengan kebutuhan geraknya. 3. Ruang. Unsur ruang dalam tari mencakup semua gerak yang diungkapkan oleh penari melalui perpindahan gerak tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri. Secara umum, unsur ruang pada seni tari dibagi menjadi dua, yaitu A. Ruang sebagai tempat pentas, yaitu tempat penari untuk melakukan gerakan sebagai wujud ruang secara visual. B. Ruang gerak, yakni ruang yang diciptakan oleh penari untuk melakukan gerakan. Misalnya, gerak yang kecil tidak memerlukan tempat yang luas, sedangkan gerak yang luas memerlukan tempat yang luas. 4. Waktu. Unsur waktu merupakan elemen yang sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan unsur lainnya seperti gerak, tenaga, dan ruang. Penggunaan waktu dalam gerak tari berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. B. Fungsi tari out. Berikut fungsi-fungsi tari untuk out. 1. Fisik dan koordinasi mantap. Dengan menari, tubuh anak menjadi lebih lentur. Koordinasi pikiran dan gerakannya lebih terkontrol. Postur tubuhnya lebih bagus dan bisa mengurangi risiko obesitas dini. 2. Melatih disiplin. Agar bisa menguasai semua gerakan yang dibutuhkan untuk satu set tarian, anak benar-benar harus disiplin dalam berlatih dan memiliki komitmen tinggi. 3. Meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri. Seni tari menuntut seorang anak untuk belajar berekspresi lewat tariannya. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kreativitas serta kepercayaan diri di dunia luar sanggar atau sekolah tari. 4. Belajar bekerja sama, tidak melulu berkompetisi. Dalam seni tari, terutama jika menarikan banyak tarian berkelompok, anak harus belajar untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan anak-anak lain untuk menghasilkan satu penampilan yang bagus. 5. Membentuk saluran untuk mekanisme pertahanan ego. Yang dimaksud dengan mekanisme pertahanan ego di sini adalah setiap tindakan yang dilakukan setiap kali seseorang habis mengalami sesuatu yang mengguncang sistem nilai, pemahaman, dan harga dirinya. Bagian C. Secara umum gerak tari pada anak usia dini adalah 1. Menirukan. Anak-anak mulai menirukan berbagai gerakan sampai pada otot-ototnya demi menuruti kata hatinya. 2. Manipulasi perlakuan. Anak-anak melakukan gerakan-gerakan secara spontan dari objek yang diumatinya
sesuai dengan keinginannya ataupun terhadap gerakan-gerakan yang lainnya. 3. Bersahaja. Anak-anak dalam melakukan gerakan dengan sangat sederhana dan tidak dibuat-buat atau apa adanya. Contohnya, ketika anak usia dini mendengarkan musik, ia menggerak-gerakkan bagian tubuhnya sesuai dengan keinginan hatinya. D. Kecerdasan majemuk adalah istilah yang dikemukakan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kecerdasan, tidak sebatas IQ seperti yang dikenal selama ini. Kecerdasan tersebut adalah 1. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun secara tertulis. 2. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Jalan pikiran bernalar dengan mudah, mengembangkan pola sebab akibat. 3. Kecerdasan spesial visual adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. 4. Kecerdasan kinestik badani adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaannya. 5. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. 7. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengalaman sendiri, serta mampu berefleksi dan keseimbangan. 8. Kecerdasan lingkungan naturalis adalah kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Terima kasih.